Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Dan ini adalah bagian kedua dari film yang berjudul Haunted Mansion. Jadi buat teman-teman yang belum nonton cerita sebelumnya, maka teman-teman bisa mengklik link yang sudah Mimin sediakan di deskripsi di bawah video ini. Namun seperti biasa sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau kembali mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar sebaiknya menekannya terlebih dahulu biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah Ben Matias dan Ken merasa terjebak di rumah yang berhantu ini, maka untuk yang pertama-tama mereka akan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini dengan memasang beberapa CCTV. Dan benar saja, bila di malam hari rumah ini memang berhantu, bahkan bukan hanya satu, melainkan sangat banyak. Maka untuk memecahkan masalah ini, Ben dan Ken berniat untuk meminta bantuan ke orang-orang yang dianggap memahami tentang hal supranatural. Kemudian di siang harinya, Ben Matias dan Ken mendatangi seorang profesor yang bernama Davis. Sebagai barang bukti, Ben menunjukkan beberapa rekaman video yang pernah dirinya dapat. Kemudian untuk yang kedua, tentunya mengunjungi seorang peramal yang bernama Harriet. Persis seperti yang dicerita sebelumnya, Ben dan Ken tidak meminta profesor dan Harriet untuk datang. Karena Ben dan Ken tidak ingin disalahkan bila hari-hari profesor dan si Harriet dihantui setelah mendatangi rumah itu. Namun karena penasaran, akhirnya si profesor dan Harriet dirinya tetap ingin mengunjungi rumah tersebut. Pada awalnya si ibu peramal Harriet yang datang, dirinya mengaku pernah beberapa kali mengatasi masalah seperti ini. Maka ini adalah hal yang umum menurutnya. Jadi solusinya adalah berkomunikasi dengan para roh yang meninggal di rumah ini menurut Harriet. Akhirnya mereka pun melakukan meditasi, yakni duduk mengelilingi meja dan menyatukan pikiran. Tujuannya antara lain untuk memanggil arwah. Singkat cerita, acara pemanggilan arwah pun dimulai. Namun menurut Ben ini terasa janggal, karena si ibu peramal Harriet justru malah tertidur saat melakukan meditasi pemanggilan arwah. Namun selang beberapa saat, akhirnya Harriet tersadar dan bahkan dirinya pun menyangkal bila dirinya merasa tidak tertidur. Setelah meditasi pertama dianggap gagal, kemudian mereka pun berusaha untuk mengulanginya. Namun di sini lagi-lagi Harriet kembali tertidur, yang membuat Ben merasa ini seperti lelucon saja. Namun tiba-tiba sang peramal mendadak merasakan kedatangan salah satu arwah. Bahkan kedatangannya bisa dilihat di layar CCTV yang sudah mereka pasang sebelumnya. Sementara Harriet yang sudah menyediakan pena dan sebuah buku, dirinya meminta agar siapapun arwah penunggu rumah ini untuk menyampaikannya lewat sebuah catatan. Dan benar saja perlahan arwah tersebut pun meninggalkan sebuah catatan. Sementara Ben saat itu memanfaatkan situasi dengan mengambil gambar momen tersebut. Lalu apa yang ditulis oleh arwah tersebut? Dan inilah catatannya. Talk to Lyota. Artinya mereka semua harus bertanya pada Lyota. Dan siapakah Lyota yang dimaksud? Maka dengan ini sang peramal Harriet mencoba kembali bermeditasi, yakni untuk memanggil siapapun arwah yang bernama Lyota. Namun apa yang terjadi? Tampaknya saat itu yang datang bukanlah Lyota, melainkan salah satu arwah yang tidak suka dengan Lyota. Dan benar saja arwah tersebut tampak marah. Bukan hanya kamera milik Ben yang dibanting, melainkan si peramal Harriet
dirinya diusir secara paksa untuk keluar dari rumah ini. Kemudian di waktu yang bersamaan, datanglah Profesor Bruce yang sangat penasaran dengan rumah tua ini. Namun Profesor Bruce sudah terlanjur masuk. Bahkan Profesor Bruce dirinya juga terkena imbas kemarahan dari arwah penunggu rumah ini yang langsung mengusir Bruce dengan sebuah kursi roda. Dengan kejadian tersebut, sang peramal Harriet dan Bruce akhirnya mereka pun masuk ke rumah sakit. Bahkan ketika mereka semua berada di rumah sakit, sepertinya ada hantu lain yang juga mengikuti mereka hingga ke rumah sakit ini, yang terus mengganggu si profesor dan si peramal Harriet. Singkat cerita, setelah si profesor dan si peramal sembuh, mereka pun kembali lagi mendatangi rumah hantu. Di sini bukan soal takut dan tidaknya, melainkan mereka ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi di rumah ini, terutama siapa itu Lyota. Kemudian di malam harinya dan tepat pukul 12 malam, saat itu Jack terbangun dan kemudian ditemani oleh beberapa temannya untuk menuju bagian loteng, yakni sebuah tempat yang diyakini menyimpan informasi tentang Lyota. Setelah tangga diturunkan, Ben mencoba naik perlahan. Dan setelah Ben berada di atas loteng, tiba-tiba tangga tersebut menutup dengan sendiri. Namun saat itu Ben tidak peduli dan dirinya pun terus mencari tahu keberadaan Lyota. Kemudian Ben pun menemukan sebuah peti. Namun tampaknya Ben tidak sendirian di ruang ini. Dan tidak lama kemudian, sontak saja Ben langsung berlari. Dan akhirnya dirinya pun berhasil mengeluarkan peti tersebut. Kemudian mereka pun membukanya dan isinya adalah sebuah buku mantra peninggalan Lyota. Kemudian untuk yang terakhir, dalam isi kotak tersebut juga terdapat sebuah bola kristal. Bahkan bola kristal tersebut lengkap dengan sebuah kepala di dalamnya, yakni kepala Lyota. Lalu bagaimana kepala Lyota bisa berada dalam bola kristal? Kemudian di sini Lyota menceritakan pengalaman dirinya di masa lalu, yakni pada zaman dahulu kala dirinya adalah seorang paranormal yang berprofesi sebagai pengusir hantu atau roh jahat. Kebetulan kejadiannya pun tepat di rumah ini. Saat itu Lyota ditugaskan untuk mengusir hantu jahat yang tinggal di rumah ini. Namun sayangnya dirinya gagal dan justru Lyota dimasukkan ke dalam bola kristal miliknya sendiri. Kemudian Lyota pun menceritakan apabila hantu tersebut ternyata bukan hantu biasa. Antara lain, hantu tersebut sudah membunuh sebanyak 999 kali untuk dijadikan sebagai pengikutnya. Dan konon bila sudah mencapai 1000 pengikut, maka dirinya tidak akan terkalahkan lagi. Tepatnya sebelum bulan purnama tiba, mereka harus sudah bisa mengusir hantu tersebut dari rumah ini menurut Lyota. Kemudian di cerita selanjutnya, setelah mendapat petunjuk dari buku Lyota, mereka pun kembali bermeditasi. Namun kali ini bukan memanggil arwah, melainkan mereka berniat untuk berkunjung ke dimensi lain. Saat itu dari semua yang berada di tempat itu, ternyata hanya Ben yang bisa berhasil menembus ke dimensi lain. Saat itu di dalam dimensi lain, Ben terus melangkah untuk mengamati seisi rumah. Kemudian di sini Ben juga melihat beberapa hantu yang sudah lama terjebak di rumah ini. Bahkan dirinya mendapati sebuah cermin yang dirinya yakini ini adalah gerbang menuju dimensi kedua. Namun sayangnya itu hanyalah sebuah cermin biasa. Yang kemudian Ben pun melanjutkan langkahnya dan akhirnya dirinya bertemu dengan Gracie, yakni si pemilik rumah ini yang sudah meninggal. Namun dirinya mengaku telah terjebak di rumah ini di bawah kekuasaan roh kegelapan yang sangat jahat menurutnya. Bahkan saat itu Gracie meminta agar Ben
berhati-hati karena hanya tinggal satu arwah lagi untuk mencapai 1000 pengikutnya. Jadi bila Ben atau teman-teman lainnya sampai meninggal di rumah ini, maka kekuatan sang penguasa kegelapan akan menjadi abadi. Singkat cerita, saat itu pukul 12 malam. Saat itu semua arwah di rumah ini tampak ketakutan. Kemudian mereka pun bersembunyi di tempatnya masing-masing. Karena pukul 12 malam adalah waktunya keluar sang penguasa kegelapan. Saat itu setelah semua para arwah bersembunyi, kini Ben tinggal sendirian dan terjebak di dunia hantu. Bahkan saat itu jasadnya sendiri kini sudah ditempati oleh arwah lain. Karena untuk saat ini Ben terjebak di dunia lain, Ben saat itu harus berlari dari kejaran sang penguasa kegelapan. Dan untungnya sebelum Ben masuk ke dalam jasadnya, semua teman-temannya berhasil mengeluarkan roh lain yang masuk ke raganya Ben. Dan akhirnya kini Ben pun berhasil masuk kembali ke dalam tubuhnya. Kemudian setelah Ben tersadar, dirinya pun menceritakan pada teman-temannya. Singkatnya, hantu-hantu di rumah ini ketakutan karena dihantui oleh hantu yang menguasai rumah ini. Atau dengan kata lain, para hantu di rumah ini berharap agar Ben dan teman-temannya bisa mengusir hantu jahat yang di rumah ini, yakni agar mereka semuanya bisa terbebas. Singkat cerita, malam purnama telah tiba, dan ini adalah malam di mana semua para hantu berkumpul, termasuk sang penguasa kegelapan atau si Raja Iblis. Berkumpulnya para hantu ini antara lain untuk melengkapi 1000 pengikutnya yang hanya tinggal satu lagi. Maka dengan ini si Raja Kegelapan memilih Ben untuk dijadikan pengikutnya. Alasan Ben terpilih untuk menjadi pengikutnya antara lain, Ben adalah satu-satunya orang yang hidupnya putus asa setelah kepergian kekasihnya di masa lalu. Jadi bila Ben mau menjadi pengikutnya, maka Ben bisa bertemu kekasihnya kembali di dunia lain. Saat itu awalnya Ben tampak tertarik oleh bujukan si Raja Iblis. Sementara di tempat lain, Ken, dirinya mencoba untuk membujuk sebagian para hantu, yakni agar tidak mau dibodoh-bodohi oleh Raja Iblis. Namun sayangnya itu tidak berhasil, dan justru Ken dikejar oleh para hantu tersebut. Namun untuk kedua kalinya, Ken kembali mencoba untuk membujuk para hantu bodoh ini. Akhirnya dengan sedikit rayuan, Ken pun berhasil membujuk mereka. Sementara saat itu, Herit atau si peramal, dirinya kembali mencoba untuk meminta bantuan pada Leota agar Ben tidak terpengaruh oleh si roh jahat tersebut. Saat itu menurut Leota, satu-satunya cara untuk mengalahkan si Raja Iblis adalah dengan cara mengeluarkan Leota dari dalam bola kristal. Sementara Ben yang saat itu sudah hampir terbujuk, di waktu yang bersamaan Herit pun datang dengan seekor kuda jelmaan Leota. Akhirnya perlahan Ben pun tersadar, dan kemudian Ben pun menolak ajakan si Raja Kegelapan. Sementara untuk sebagian hantu, mereka juga menolak untuk menjadi pengikutnya, yakni berkat bujukan Ken. Saat itu setelah Herit membacakan mantra, akhirnya si Raja Kegelapan pun perlahan tenggelam masuk ke dalam tanah, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Setelah si Raja Kegelapan terkalahkan, akhirnya di rumah ini tidak ada lagi ketakutan, meskipun sebagian besar penghuninya adalah hantu. Sebelum Mimin pamit, Mimin kembali mau mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, sebaiknya agar menekan terlebih dahulu biar selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel Baca Cerita Film. Dan